rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas surat ke-114. Dalam Quran ada berapa surat? 114. Berarti ini surat ke terakhir, ya, surat ke terakhir. Dulu pernah kita bahas bahwa turunnya Al-Quran itu kan berangsur-angsur, ya. Tapi An-Nas ini bukan turun yang terakhir maksudnya. Jadi runutan tartib Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, itu sudah ditentukan dari sana, ya. Ada beberapa alasan, ya, yang kemarin pernah dibahas. An-Nas ini terakhir, walaupun ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad bukan An-Nas, karena apalagi kalau dilihat dari pendapat ulama yang lain bahwa An-Nas ini ada juga yang mengatakan Makkiyah, ya. Di sini di terjemahan ini Madaniyah. Ala kulli hal, ya, biasa perdebatan itu, ya, perbedaan pendapat, karena semuanya juga mengemukakan alasan-alasan yang rasional. Maka An-Nas kalau dilihat dari runutan tartib Al-Quran, An-Nas ini surat ke-114. Dan insya Allah Al-Quran yang ada di muka bumi ini sama semuanya, ya, sama. Tidak ada perbedaan. Kalau yang dulu yang disusun oleh Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu, itu berdasarkan tartibun nuzul. Jadi sekarang dalam ditartibkan surat Hijri, Al-Alaq selanjutnya, terus selanjutnya Al-Mudaththir, gitu kan, Al-Muzammil, Al-Lahab, gitu kan. Seperti itu. Tapi enggak, ya. Maka di zaman Utsman bin Affan itu semua Al-Quran dibakar. Ada satu yang disepakati bersama, inilah Al-Qurannya, gitu kan. Lihat, qul katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nasi, kepada Tuhan manusia, malikin nasi, raja manusia, ilahin nasi, sembahan manusia, min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan setan, al-khannasi, yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan, fi sudurin nasi, ke dalam dada manusia, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi,
ini Mu'uzzatain, ya. Mu'uzzatain itu kemarin surat Al-Falaq. Ya, a'udzu disebut Mu'uzzatain itu karena di awalnya itu ada kalimat, ada ayat a'udzu, aku berlindung. Ya. Pada surat Al-Falaq a'udzu, aku berlindung. Pada surat An-Nas a'udzu juga aku berlindung. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Falaq itu berlindung dari sifatnya yang eksternal, An-Nas internal gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas ya runutan ayatnya. Kalau misalnya kemarin Al-Falaq berlindung itu dari apa? Dari makhluk yang Allah ciptakan, ya. Dari apa? Gelapnya malam gitu kan. Dari yang hasud gitu. Nah, maka An-Nas ini lebih ke internal. Jadi nanti bisikannya dari dalam. Ya, jadi faktor yang mengganggunya itu dari dalam. Walaupun tetap ada faktor luar juga. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan manusia. Tuhannya manusia, Tuhannya segala rupa. Tuhan kita adalah Tuhan Allah. Ya. Jadi yang mencipta, ya, yang menciptakan makhluk manusia dan alam seisinya, bumi, langit, nah dialah Allah. Ya. Dialah Tuhan, Rabbul Alamin, ya. Tuhan semesta alam. Ini Rabbul. Ya. Maka kata Ibnu Katsir itu, ini ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah. Tapi kesatuan. Nah, ini Tuhan manusia, Malikin Nas, raja manusia. Jadi kalau raja, ya, raja itu ya maharaja. Yang bikin aturan raja, yang bikin ketentuan raja. Cek raja A, cek raja B, kan begitu. Itu rajanya, raja di manusia gitu kan. Apalagi rajanya ini adalah raja Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai ada aturan-aturan yang ada di muka bumi ini yang bisa mengalahkan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa hukum jahiliyah dia bangun? Apakah mereka masih memakai hukum-hukum jahiliyah, mengharap-harapkan hukum jahiliyah? Ya. Kalau hukum jahiliyah itu kan tidak memanusiakan manusia. Yang dimaksud hukum jahiliyah menurut para mufassir itu adalah hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Ya. Hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah itulah hukum jahiliyah. Nah, kalau nanti ada perundang-undangan hukum yang dipakai oleh manusia tetapi sesuai dengan hukum Allah, itu bukan hukum jahiliyah. Ya. Seperti di Indonesia ada apa? Pancasila. Begitu kan? Nah, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, bukan hukum jahiliyah. Walaupun nanti prakteknya, nah ini yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu kadang-kadang prakteknya. Nah, jam orang-orang jahiliyah juga begitu. Nah, ini Malikin Nas, Ilahin Nas, sembahan manusia. Sembahan manusia.
Jadi kita menyembah hanya kepada Allah wahdah, la syarika. Satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ya, maka kita berdoa, meminta segalanya itu hanya kepada Tuhan kita, bukan kepada yang lain-lainnya. Ya, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala meminta itu. Ya, jangan ke yang lain-lain. Karena dulu orang Arab ketika ditanya man rabbus samawati wal ard, siapa Tuhan langit dan bumi? Allah. Mereka mengakui Allah. Ya, mereka mengakui Allah, tetapi mereka tidak menyembah Allah gitu. Tidak ada pas uluhiyah ketuhanannya, mereka memakai wasilah-wasilah, memakai perantara-perantara, nyembah ka patung gitu kan. Itu ada tujuan apa? Hiji kalau, tapi prakteknya nyembahnya kepada selain Allah, maka disebut kaum paganisme. Ya, menyembah berhala-berhala. Nah, ini yang disebut dengan asyirku, musyrik. Dan musyrik doanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni kalau tidak tobat. Musyrik mati tidak diampuni. Hari musyrik di dunia tobat kayaknya mah selama ajan lebih kagak ngerong gitu kan. Nah, maka seperti mendatangi dukun gitu ya. Orang pintar, orang bisa mendatangi. Nah, ini dosanya berat. 40 hari tidak diterimanya juga ya. Nah, sholatnya gitu. Nah, maka kita meyakinkan diri bahwa menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus min syarri al-waswasil khannas, ya, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi suduri nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, ini jadi banyak bisikan-bisikan, ya, bisikan kejahatan setan. Hari setan, menurut Al-Ustaz As-Sobuni, ya, Ali As-Sobuni, dia itu berasal dari kata syatona, ya, syatona. Apa arti syatona? Menjauh. Jadi setan itu tugasnya menjauhkan manusia dari Allah, ya, menjauhkan manusia dari menyembah Allah, menjauhkan manusia dari beribadah kepada Allah, menjauhkan manusia dari hal-hal yang baik, ya, agar tidak melaksanakan sesuai yang Allah tetapkan. Itu setan menjauhi. Kenapa? Karena iblis telah berjanji, bersumpah, ya, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyesatkanku, aku juga akan menyesatkan manusia dari as-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ya, akan kusesatkan mereka dari jalan yang lurus. Terus akan diganggu, lauqiyannahum ajma'in, akan aku ganggu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim tsumma la tajidu aktsarahum syakirin, sampai engkau tidak mendapatkan hamba yang bersyukur. Nah, jadi kalau kita tidak pandai bersyukur, artinya setan sukses setan itu, ya, mengganggu kita. Nah, ya, jika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, setan sukses.